Pemirsa, kebakaran menimpa dua rumah di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten malam tadi. Warga panik karena rumah yang terbakar berada di dalam area pabrik tekstil. Jaya 65, tepatnya Jalan Padasuka, wilayah Karawaci, Kota Tangerang. Kebakaran rumah terjadi di Jalan Muhammad Toha, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dua rumah yang berada di dalam area pabrik tekstil ini terbakar diduga akibat korsleting listrik. Kejadian ini sempat membuat warga panik. 9 unit mobil damkar yang dikerahkan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah rumah juga terbakar pada dini hari tadi. Kebakaran rumah jenis panggung di Jalan Kakatua 2, Kecamatan Mamajang, diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Lokasi rumah yang berada di lorong sempit menjadi kendala proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa, namun seorang penghuni jatuh pingsan karena sempat terjebak di dalam rumah. 14 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personel dikerahkan dalam peristiwa kebakaran ini. Masih dari Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, petugas membubarkan para pengunjung yang berada di sebuah kedai kopi karena menciptakan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Adu argumentasi antara pemilik kedai kopi dengan petugas pun terjadi. Satgas Pengurai Kerumunan membubarkan pengunjung kedai kopi di Jalan Tamalan Rea Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan malam tadi karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Namun pemilik kedai kopi tidak terima karena tidak pernah mendapatkan sosialisasi sebelumnya. Petugas menilai pemilik kedai kopi juga tidak mengantongi izin usaha dari dinas terkait karena hanya memiliki surat rekomendasi dari kelurahan. Petugas akhirnya menyita kursi dan memberi teguran keras kepada pemilik kedai. Petugas juga mendatangi sejumlah tempat usaha yang masih nekat buka melewati jam operasional yang ditentukan. Tempat usaha hanya diizinkan beroperasi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Pemilik usaha juga wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai aturan yang berlaku. Bernasib sama dengan tempat usaha yang dirahsia sebelumnya, petugas juga menutup dan menyita kursi usaha serta menempelkan stiker teguran. Informasi selanjutnya, pemirsa, satu orang tewas dalam laka lantas antara truk dan minibus di Gunung Kidul, Yogyakarta. Laka terjadi diduga karena sopir minibus mengantuk. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Wonosari Ngelipar, tepatnya di Dusun Gelung, Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul. Truk yang dikemudikan Agus Supriyono melaju dari arah Ngelipar menuju Wonosari penuh muatan kayu. Di jalanan menanjak, tiba-tiba datang minibus Salia yang dikendarai oleh Muhammad Soekardi, warga Karangwaru, Yogyakarta bersama 2 orang temannya. Diduga kehabisan jalur, minibus langsung menabrak truk yang tengah berjalan dengan kecepatan tinggi. Sang supir dan juga Suyatmi mengalami luka-luka, sedangkan sang penumpang Lukas Budi Gunawan mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Kayaknya yang mobil itu ngantuk, jadi nganan nabrak truk saya. Masalahnya saya udah buang diri, udah ke bau jalan, tapi masih ditabrak dari belakang. Itu lajunya. Keterangannya saya kira udah buah tabrakan. Saya lari keluar, posisi mobil sudah seperti itu. Terus sopir truk tadi cuma bilang, "Mbak, ngantuk." Mobil sudah oleng, lepas kendali. Terus saya tanya, "Ngantuk apa mabuk?" Saya sempat kayak gitu kan. Ya. Terus dia bilang, "Ngantuk, Mbak, bosnya udah ngantuk." Saya tadi sempat menghindar, tapi mobil sudah nggak bisa dikendalikan, akhirnya seperti itu. Peristiwa kecelakaan ditangani Satlantas Polres Gunung Kidul. Petugas kepolisian juga menghimbau kepada pengguna kendaraan agar senantiasa berhati-hati saat berkendara. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 orang warga Tulungagung, Jawa Timur keracunan setelah mengonsumsi umbi gadung yang didapat dari halaman rumah. 1 dari 3 korban keracunan meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya masih dirawat. Tiga orang warga desa Sidem, Kecamatan Gondang, Tulungagung, Jawa Timur keracunan usai menyantap olahan umbi gadung yang didapat di sekitar lingkungan desa. Korban meninggal berusia 78 tahun, sementara istri dan tetangga korban masih dirawat di puskesmas. Peristiwa keracunan ini berawal saat korban bersama tetangganya mencari umbi-umbian untuk dimasak. Setibanya di rumah, umbi yang didapat lalu dimasak oleh istri korban dan dimakan bersama. Tidak selang berapa lama korban mengalami mual, muntah, dan langsung dilarikan ke puskesmas. Hasil olah TKP memang benar ditemukan ada jenis ubi-ubian, jenis bulu, dan juga jenis gadung yang letaknya itu berdampingan yang berada di sebelah rumah. Kemudian juga hasil kupasan yang telah dikupas dari ubi tersebut juga ditemukan 2 jenis, satu jenis bulu dan satu jenis gading yang menimbulkan keracunan. Umbi gadung yang dikonsumsi korban diduga mengandung asam sianida yang dapat menyebabkan kematian. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi membawa umbi gadung ke laboratorium di Surabaya. Unjuk rasa relokasi pasar oleh mahasiswa di Nusa Tenggara Timur berujung ricuh. Informasinya akan kami hadirkan usai kumandang azan subuh.